Dar, 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 dar. Nah, oke guys, Gadget Channel balik maning guys. Halo guys, Gadget kembali lagi lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya lur? Semoga sehat sukses selalu, tetap dalam lindungannya, dimurahkan rezekinya lur ya. Oke, di video kali ini Gadget mau berbagi soal sarang bosku ya. Soal sarang burung walet ini contohnya Gadget sudah kasih contoh. Ini buat contoh saja. Nah ini kelihatan bosku ya sarangnya. Nah, ini sama yang di depannya itu. Nah, itu berbeda bosku ya. Nah, ini karena lampu seperti ini. Nah, sama ini berbeda juga. Nah, ini berbeda bosku ya. Nah, ini bersih putih. Nah, bulunya kurang. Nah, ini berbeda jauh. Nah, kenapa kok seperti itu? Oke, let's go guys. Ini Gadget berbagi soal ini sarang. Kenapa sarang ini kok seperti ini? Oke bosku ya, ini sarang ini sama-sama yang putih ini tadi, sama yang depannya tadi sama satu musim, tapi beda warna bosku ya. Untuk bentuk kurang lebih sama, mangkok pun sama. Ini pun mangkok bagus-bagus. Untuk mangkoknya itu cantik-cantik, bagus-bagus ya, halus-halus mangkoknya. Bedanya itu di sini bosku ya. Nah ini warnanya bedanya itu. Nah, bedanya itu di warnanya. Kenapa kok sarang ini sampai seperti ini? Sampai warnanya itu seperti ini, separuh putih separuh kuning. Nah, ini kelihatan ini masih putih agak yes, walaupun gak putih papas, ini putih beras, tapi hitungannya kan masih putih. Ini sudah betul-betul kuning bawahannya ini. Nah ini lagi teruk ini lagi pokoknya ini Gadget buat contoh saja. Nah, kenapa kok seperti ini? Nah, ini suhu di dalam RBW itu terlalu lembab bosku. Nah, kalau suhu di dalam RBW terlalu lembab, waktunya itu terlalu lama ya, jadinya seperti ini. Lama-lama berapa? Contohnya sampai satu musim lah. Nah, kalau sampai satu musim start bikin sampai satu musim itu kurang lebih 3 bulan bosku ya, sampai bertelur anaknya terbang. Nah ini semua sarang satu musim bosku ya, sarang satu musim. Ada yang sarang baru juga, nggak tahu itu hari ada Gadget waktu manen. Nah, tapi ini Gadget pokoknya pilih sebagian saja. Nah ini sarang baru belum jadi. Nah, ini belum satu musim bosku ya. Nah, ini sarang baru ini. Nah itu ini betul-betul sarang baru, belum jadi juga. Kalau dilihat mangkoknya pun berbeda bosku ya. Nah ini sarang baru tapi dia sudah kuning seperti ini. Nah, ini seperti ini. Suhu di dalam RBW itu terlalu lembab atau terlalu dingin bosku ya. Nah seperti itu, jadinya efeknya itu di sarang. Pertama kelihatan itu di sarang bosku ya. Kalau kita masuk RBW suhu satu musim itu, kalau terlalu dingin atau terlalu lembabnya tinggi, nah, kita masuk, kalau RBW itu sudah produktif, kita lihat itu sarang. Nah, sarangnya itu mesti seperti ini, sudah berubah untuk warnanya, walaupun enggak 100% kuning. Nah, ada separuh kuning ada putih, jadinya seperti ini. Nah, ini gridnya itu sudah turun bawah bosku ya, beda sama yang ini. Beda yang sama grid ini itu beda yang sama grid seperti ini beda. Nah, itu beda walaupun sama bentuk mangkok bosku ya.
Kenapa kok gadget itu biasa kadang bikin video atau live atau manen. Suhu itu penting bosku ya, karena setiap musim itu kadang gadget mengalami soal suhu terlalu panas, kadang lembabnya lebih, kadang sampai seperti ini. Itu gadget itu mengalami ini karena seperti ini. Ini ada problem bosku ya, problem RBW nya atapnya bocor, kena angin, jadinya terbuka. Waktu hujan dia masuk meresap ke celah-celah plafon atau dinding. Kalau atasnya cornya bocor, jadinya itu suhunya itu betul-betul dingin dan lembabnya itu melebih. Kalau sudah sampai seperti ini sudah kena air bosku ya. Ini sudah kena air, nggak merata kan, ini kena sini tidak. Ini sudah betul-betul kena air. Ini karena sudah kering. Ini sudah agak kering, walaupun nggak kering 100%. Dia jadinya itu sudah rapat kembali. Ini kalau kena air, kalau awalnya itu jadi agar-agar bosku ya, empuk. Seperti itu. Ini pun awalnya sarang ini pun betul-betul lembek bosku ya. Ini sudah agak kering. Ini kalau saya gini kan sudah patah ini. Ini sudah, ini sudah agak kering ini. Walaupun belum 100%. Kalau betul-betul masih basah, ini dilipat jadi 2 pun nggak patah bosku ya. Dilipat jadi 2 pun nggak patah ini, karena ini sudah gadget keringkan sedikit ini. Seperti itu ini bosku ya, tandanya kalau RBW itu suhunya terlalu basah atau terlalu lembab seperti ini. Apa nggak boleh? Ya boleh saja bosku ya, karena ini ada problem. Kalau contohnya settingan atau aturan di dalam RBW, kalau suhunya per musim itu seperti ini terus, nanti ya seperti ini jadinya. Untuk hasil sarangnya nggak maksimal. Itu untuk sarang bosku ya. Kalau terus pokoknya, kalau contohnya masih satu musim itu masih oke. Di sarang pun di musim itu saja. Kalau sudah kita benahi, kita bikin stabil, nanti di musim kedepannya sudah oke. Untuk burung besar, anak, telur sama. Nanti karena kalau suhu itu terlalu lama, contohnya berterusan di dalam RBW seperti ini, contoh terlalu dingin, terlalu adem, itu nanti RBW baru lama sama bosku ya, bermasalah. RBW baru lama bermasalah. Contohnya kalau RBW lama, RBW baru itu biasanya kalau dari on perdana sudah suhunya itu enggak stabil, nggak diikuti aturan yang pas. Contohnya dibikin dingin, dibikin lembabnya tinggi. Itu nanti ya seperti itu. RBW itu kebanyakan itu produktifnya itu kurang, maksudnya itu lambat perkembangannya. Walaupun ada burung tapi dia lambat. Seperti itu. Walaupun ada burung masuk tapi dia lambat. Biasanya pengalaman gadget seperti itu untuk RBW baru. Untuk suhu itu contohnya itu nggak mencukupi tadi, nggak mencukupi panas, suhu rendah. Seperti itu. Yang untuk RBW lama sama, walaupun RBW itu sudah produktif, kalau awalnya suhunya oke, lepas itu di kemudian hari atau kemudian tahun suhunya berubah, contohnya seperti ini. Kalau masih satu musim itu masih oke. Untuk burung, anak, telur itu masih oke, masih belum bermasalah. Tapi kalau berterusan, nanti di sini pun sudah hasil sarangnya nggak maksimal, nanti di burung pun lama-lama nggak betah. Seperti itu. Di burung besar indukannya itu lama-lama nggak betah. Nanti di telur pun, kalau telur di dalam RBW itu terlalu dingin, telur itu banyak yang nggak menetas juga karena suhunya terlalu dingin. Untuk indukannya ngengkerami ini gak mampu bosku ya, gak mampu untuk hangatnya, karena suhunya terlalu dingin. Seperti itu, banyak yang gak menetas. Untuk anak yang menetas, kalau suhunya berterusan seperti itu dingin, itu otomatis banyak yang mati. Biasanya kalau gadget sudah bikin video kalau suhu terlalu panas, anakannya itu biasa keluar dari sarang, nanti gak bisa kembali atau gantung, gak bisa masuk kembali, dia jatuh. Itu biasanya suhu terlalu panas, bisa faktor dari panas, dari kutu atau apa, dari hama. Itu bisa.
Kalau suhu terlalu dingin biasanya itu anak matinya di dalam sarang. Nah, dia mati di dalam sarang biasanya. Nah, kalau suhunya terlalu dingin, anaknya matinya itu biasanya di dalam sarang. Nah, seperti itu, nggak jatuh. Ya kadang ada yang jatuh, tapi banyak yang mati di dalam sarang, seperti itu. Nah, itu untuk suhu terlalu dingin, bosku ya. Ini mumpung kajet ada contoh, ya memang faktanya seperti ini kajet, bosku ya. Ini RBW kajet, bukan RBW orang lain. Nah, ini RBW kajet sendiri ya seperti ini faktanya, bukan RBW orang lain. Nah, pokoknya bagi saudaraku yang RBW-nya dekat jangkauan, senang dijangkau untuk masalah apa saja di dalam RBW, untuk merawatnya itu harus diperhatikan, bosku ya. Nah, contohnya nanti di musim hujan kita cek ada bocor atau enggak. Nah, seperti itu. Kalau ada bocor nanti efeknya bisa sampai seperti ini. Nah, seperti itu. Kalau nggak ada bocor, kalau di waktu musim hujan itu otomatis untuk suhu lembabnya itu mesti tinggi. Nah, seperti itu. Kalau nggak sampai kebocoran, air masuk ke dalam banyak setiap hari, siang malam, kalau musim hujan itu nggak sampai seperti ini, bosku ya. Nah, kalau lembabnya itu nggak, maksudnya itu nggak terlalu, dia nggak sampai seperti ini. Nah, ini sudah terlalu ini, bosku ya. Nah, kalau lembabnya itu pokoknya nggak terlalu, dia nggak sampai seperti ini. Nah, ini sudah terlalu ini. Ini karena ya kebocoran tadi. Kalau contohnya nggak terlalu itu kuning-kuning pun sedikit saja seperti ini. Untuk warna ini nggak bisa mau seputih yang suhunya pas itu nggak bisa. Nah, tetap agak kuning sedikit. Nah, putihnya itu putih beras, bosku ya, nggak bisa putih kapas. Walaupun kadang ada yang putih kapas itu kadarnya itu sedikit, pokoknya sedikit. Apalagi sarang sudah satu musim. Nah, itu otomatis kan suhunya di dalam RBW itu suhunya lembab, lepas itu dingin, terlalu lama sarang ini ya seperti itu. Otomatis untuk warnanya itu cepat berubah, walaupun asalnya putih. Nah, seperti itu. Oke, bosku ya. Ini kajet sekedar berbagi bagi saudaraku. Untuk RBW-nya harus tetap dirawat betul-betul, bosku ya, biar nggak mengalami seperti yang kajet ini. Nah, biar nggak mengalami kajet seperti ini, karena kajet berbagi ini biar saudaraku tahu, bosku ya. Nah, kajet ini mengalami sendiri. Ya, kenapa kok kajet bisa sampai seperti ini? Ya karena RBW kajet itu jangkauannya jauh, bosku ya. Kadang kajet mau masuk RBW itu di waktu masa manen saja, contohnya 3 bulan 1 kali. Nah, seperti itu. Jadinya kalau di tengah musim tadi ada problem, kajet kadang nggak tahu. Ya contohnya seperti ini. Nah, ini ada problem, jadinya seperti ini sarangnya, seperti itu. Karena kajet berbagi, kalau saudaraku RBW-nya yang dekat-dekat dijangkau, dekat rumah, nggak terlalu jauh, setiap hari bisa lihat, setiap bulan atau setiap minggu. Nah, itu nanti kalau ada apa-apa kan kelihatan, bosku ya. Contohnya ada problem atau tak. Nah, yang penting suhunya itu sudah oke, sudah teratur. Kalau ada problem-problem yang ekstrim, nah, itu harus cepat ditanggulangi. Biar nanti untuk semuanya itu tetap oke, stabil. Sarang, burung, anak, telur, nah, itu tetap oke nanti. Nah, seperti itu, bosku. Oke. Nah, ini kajet sekedar berbagi, bosku ya. Nah, faktanya itu memang seperti ini. Kalau RBW itu suhu terlalu dingin, nah, ini melebihi batas ukuran ini. Ini pokoknya melebihi, ini betul-betul melebihi karena bocor ini. Oke. Nah, cukup segitu saja, bosku ya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalam, matur, thank you.